untuk melakukan penelitian sesuai dengan metodologi yang kami miliki masing-masing. Nah, alhamdulillah sahabat saya yang bekerja di UN atau PBB di New York akan menghubungkan saya selaku perwakilan diaspora dari Amerika, Eropa, dan Australia. Saya baru pulang dari Australia sebulan yang lalu. Itu akan menghubungkan saya dengan contact person atau license officer yang dari UN atau PBB Jenewa. Paham ya? Paham? Inilah pengkhianat bangsa. Masalah-masalah internal, masalah-masalah domestik dibawa ke dunia internasional. Nggak apa-apa. Bukan berarti ketakutan, nggak ada takut-takutnya sama sekali. Karena apa? Kita udah banyak pengalaman. Bagaimana diaspora ini di luar negeri itu, quote and quote, tidak semuanya, dalam tanda kutip, banyak yang menjelekkan nama Indonesia di luar negeri dibanding mempromosikan yang baik-baik tentang Indonesia. Tidak semuanya ya. Orang-orang tertentu, diaspora ini menjadi pengkhianat bangsa. Sekali lagi, orang-orang tertentu, diaspora ini di luar negeri menjadi pengkhianat bangsa. Contoh konkret, barusan, Agus Junarto, yang dia mau pakai kerjasama internasional, yang tadi dia bilang, ya, untuk melakukan penelitian tentang dugaan ijazah palsu ini. Luar biasa kan? Luar biasa kan orang-orang kita, orang-orang Indonesia yang di luar negeri, yang tergabung dalam diaspora, luar biasa kan? Takut geri? Enggak takut, Pak. Enggak takut-takut acan. Silahkan, itu hak kalian. Tapi mestinya kalian pikir, rasa nasionalisme kalian itu di mana? Blok. Rasa patriotisme kalian itu di mana? Go. Rasa kalian itu sebagai orang di Indonesia dan mempunyai negara Indonesia itu di mana? Cok. Enggak, silakan aja. Karena kita sudah berkali-kali diprovokasi seperti itu. Seperti ingat si Jenggot? Ingat? Tata Cassandra, dia diaspora juga. Waktu itu dia akan menyiarkan berita buruk itu tentang Indonesia ke 5 benua dan 21 negara. Bayangkan betapa dia jual Indonesia ini ke luar negeri. Dia gadekan Indonesia ini ke luar negeri. Dia jelek-jelekin Indonesia ini ke dunia internasional. Kalian ini pantas menjadi pengkhianat bangsa. 9 peluru menanti kalian. Inilah pengkhianat bangsa. Mestinya kalian berpikir, kalian lahir di mana, kalian darahnya di mana, kalian orang mana. Kalau begitu, mendingan kalian pindah KTP aja lah, pindah keluarga negaraan aja lah. Orang-orang diaspora ini, yang otaknya miring-miring ini, banyak yang nggak miring. Diaspora lagi ini. Nih, setelah Tata Cassandra kemarin ini. Dia juga bilang, berita buruk ini akan disiarkan ke 5 benua dan 21 negara. Tata Cassandra nih, diaspora juga nih. Yang waktu itu digerebek itu, diobrak-abrik. Waktu diskusi itu, nih Tata Cassandra nih. Ingat, waktu diskusi, orang-orangnya siapa aja yang ada di dalam? Nih. Golongan-golongan ini, kemana-mana juga ini terus dari dulu sampai hari ini, sampai sekarang. Berbagai macam cara, upaya dia lakukan. Dia nggak peduli itu tuh jelek, bagus, melanggar aturan, menggadekan negara, nggak peduli. Yang penting gua melakukan perlawanan kepada Jokowi. Ini nih manusia-manusia ini nih. Sampai dengan hari ini, dari dulu. Tuh, yang kumisnya tebal, Sunarko, sama yang kemarin mobilisasi forum Purnawirawan itu. Yang mau menunjukkan Gibran, itu tuh, manusianya tuh. Ada Said Didu, ada Refli Harun, itu tuh. Ini aja orang-orangnya. Dr. Tifa, Rizal Fadila, itu aja orangnya. Sekali lagi, Jenderal Sudirman bilang, berikan saya 10 senjata, yang 1 untuk menembak penjajah, yang 9 untuk menembak pengkhianat bangsa. Pengkhianat bangsa. Gri, nggak kayak gitu, Gri. Ini tuh kritik. Bedakan kritik dengan membuat kerusakan persatuan bangsa ini. Wong terus-menerus menyerang kok. Kritik udelmu bodong. Kritik udelmu bodong. Memfitnah, memprovokasi, menghina, mencaci maki. Kritik apa? Menuduh. Bukan kritik itu. Memang mau membuat rusak bangsa ini. Saya nggak tahu apa yang mau dia raih. Apa ya tujuan mereka? Menegakkan kebenaran? No! Jauh banget dari itu. Mau membuat kerusakan. Pertanyaannya, kenapa mesti lapor-lapor ke internasional? Kenapa mesti ekspos ke internasional? Bukan takut ya, silahkan aja ya. Silahkan aja. Wong faktanya juga bacot doang. Nggak ada semuanya, pergerakan-pergerakan mereka. Zong semuanya.
Ancaman-ancaman mau disiarkan ke seluruh internasional, dunia tahu, itu terus yang diprovokasi. Dan dia senang Indonesia terlihat jelek di mata dunia. Ini luar biasa ini. Saya nggak tahu nasionalismenya mereka itu, mestinya udah diusir dari Indonesia. Ini manusia-manusia dajjal ini. Harusnya udah nggak ada di Indonesia. Ya udah, nggak apa-apa. Di Indonesia boleh, tapi dalam kurungan dan nanti dikasih makan oleh negara. Dan orang-orang ini, manusia-manusia ini, yang notabene waktu pilpres tergabung dalam pendukungnya Anies. Dan kemudian kita menjadi, oh pantes